Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Irma Novia Ayu Wulandari, SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 2 tahun 2024 di UINHAS Jember. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 25 bulan Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan video UKIN UKM PPG di kelas 4 SD Negeri 1 Kalibaru Manis, Kecamatan Kalibaru, pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kelas 4. Untuk memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Aska. Bisa maju ke depan. Dia berdiri. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Bu Guru absen dulu ya. Mas Saska, Mbak Cahaya, Mas Azril, Mas Mada, Mbak Prisela. Oke. Untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentasa.
pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak, masih ingat enggak materi minggu kemarin? Masih ingat? Apa materi minggu kemarin? Mengkaji surah Atin. Untuk minggu ini, Bu Irma akan menyampaikan bab yang selanjutnya, yaitu tentang beriman kepada Rasul Allah. Apa? Beriman kepada Rasul Allah. Sebelum melanjutkan ke bab selanjutnya, Bu Irma ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu anak-anak, tahukah kalian apa iman itu? Ada yang tahu, bisa acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, Ifrah, apa? Percaya. Iman itu percaya. Ada yang lagi? Ada yang tahu lagi apa? Ya? Meyakini. Jadi iman itu adalah percaya atau meyakini. Paham? Paham. Yang kedua, pertanyaan pemantik yang kedua. Berapa jumlah Rasul yang wajib kita ketahui? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Ya, Mbak Cahaya, berapa? 25 Nabi yang wajib kita ketahui. Pertanyaan yang ketiga. Ada berapa sifat wajib bagi Rasul? Ada berapa? Coba acungkan tangan, Mbak Prisela. Acungkan tangan. Ada berapa, Pak Prisela? Ada 4. Pinter sekali ya. Tepuk tangan semuanya. Masya Allah. Ternyata sudah banyak yang paham ya. Selanjutnya, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan nama-nama Rasul yang diutus oleh Allah. Mari kita bernyanyi dulu tentang beriman kepada Rasul versi balonku. Ya, dengarkan Bu Irma dulu, selanjutnya kalian yang menyanyikan ya. Paham? Oke, yang lain diam dulu ya. Iman kepada Rasul artinya kita percaya Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi. Berbeda dengan Nabi, hei, wahyunya untuk sendiri. Rasul dapat wahyunya untuk umatnya juga. Bisa? Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Iman kepada Rasul artinya kita percaya Allah telah mengutus Rasul ke muka bumi. Berbeda dengan Nabi, hei, wahyunya untuk sendiri. Rasul dapat wahyunya untuk umatnya juga. Oke, tepuk tangan. Makna iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah mengutus para Rasulnya sebagai utusan untuk menyampaikan wahyu dan ajaran yang benar untuk umat manusia. Beriman kepada Rasul berarti mengakui kebenaran semua Rasul yang diutus Allah sebagai petunjuk hidup yang harus diikuti. Jadi kita itu harus percaya, kita harus beriman. Tadi katanya Mbak Ifrah, iman itu apa? Percaya. Berarti kita harus percaya bahwa Rasul itu ada. Harus meyakini bahwa Rasul itu
Ada. Paham? Sekarang Bu Irma akan menjelaskan apa sih perbedaan Nabi dan Rasul. Ya, dengarkan baik-baik. Nabi adalah seorang laki-laki utusan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki utusan Allah yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Paham? Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama sifat wajib bagi Rasul itu apa? Siddiq. Siddiq itu artinya apa? Jujur. Yang kedua itu sifat wajib apa? Amanah artinya? Dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh artinya? Menyampaikan. Dan yang keempat, fatona artinya? Cerdas. Jadi sifat wajib bagi Rasul yaitu sifat yang harus atau wajib ada pada diri Rasul. Jadi setiap Rasul yang ada 25 yang wajib kita ketahui itu memiliki sifat ini. Yaitu sifat wajib atau sifat yang dimiliki oleh Kalau tadi sifat wajib bagi Rasul, sekarang sifat mustahil bagi Rasul. Apa sifat mustahil bagi Rasul? Sifat yang tidak ada pada diri Rasul. Mustahil Rasul itu memiliki sifat ini. Ada berapa? 4. Jadi sifat mustahil itu adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama tadi apa? Kizib artinya bohong. Mustahil Rasul itu memiliki sifat bohong. Yang kedua, hianat artinya apa? Tidak dapat dipercaya. Ketiga apa? Kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah artinya bodoh. Boleh memiliki 4 sifat ini, ya. Tidak boleh suka berbohong, baik itu berbohong kepada orang tua, guru maupun teman. Siapapun itu kalian tidak boleh berbohong karena dosanya sangat besar. Termasuk sifat apa ini? Tercela, ya, tidak terpuji. Yang kedua, tidak dapat dipercaya. Kalau sudah diberi amanah misalnya sama ibunya, sudah dipercaya, Bu guru titip uang ini untuk bayar LKS ya di sekolah. Ya, misalnya ibunya atau bapaknya bilang kayak gitu, titip sama kamu berarti dipercaya oleh orang tua. Seharusnya kalian bagaimana? Kalau sudah dapat dipercaya, harusnya langsung gimana? Diberikan kepada Pak Guru atau Bu Guru, bukan malah untuk dibuat jajan. Tidak boleh. Yang ketiga, kitman, menyembunyikan. Tidak boleh menyembunyikan apapun itu. Ya. Misalnya apa? Kamu tahu kalau temanmu itu mencuri, si A mencuri, Azril tahu kalau Priscilla mencuri. Misalnya, ya. Azril itu karena sahabatan sama Priscilla, Azril tidak mau memberitahu Bu Guru kalau Priscilla mencuri. Berarti Azril itu menyembunyikan sesuatu. Yang disembunyikan adalah keburukan. Apa? Mencuri. Sedangkan mencuri itu dosa. Paham? Tidak boleh menyembunyikan apapun itu, ya. Yang keempat, balada artinya bodoh. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang bodoh. Semua orang asalkan belajar. Paham dari sini? Makanya pesan dari Bu Guru, jangan malas belajar.
belajar. Jangan malas belajar, harus semangat belajar. Karena gemar belajar itu akan menjadi anak pintar atau cerdas. Ada yang pengen jadi anak bodoh? Gak ada. Semuanya ingin jadi anak pintar. Oke, selanjutnya. Tujuan beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang pertama, mendapat petunjuk hidup yang benar. Yang kedua, menjadi umat yang soleh. Yang ketiga, meningkatkan kualitas. Anak-anakku, agar lebih memahami apa yang Bu Irma sampaikan tadi, mari kita lihat video ini ya. Diperhatikan, difahami apa isi dalam video ini ya. Hebat, mari kita mulai materi kita dengan memahami pengertian iman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Nabi dan Rasul Allah adalah rukun iman yang keempat. Beriman kepada Nabi dan Rasul berarti meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada kaumnya. Tahukah kalian bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai pengertian yang berbeda? Lalu, apa perbedaannya? Nabi adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu untuk diamalkan sendiri agar bisa menjadi contoh bagi umatnya. Seorang Nabi tidak diwajibkan menyiarkan wahyu yang diterima kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki pilihan Allah yang mendapat wahyu untuk diamalkan sendiri, juga untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, setiap nabi belum tentu rasul, akan tetapi setiap rasul sudah pasti seorang nabi. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih mudah memahami perbedaan antara nabi dan rasul, coba perhatikan tabel berikut ini. Yang pertama, seorang nabi belum tentu seorang rasul, sedangkan Rasul sudah pasti seorang Nabi. Yang kedua, Nabi tidak memiliki sifat tabligh atau menyampaikan, sedangkan Rasul memiliki sifat tabligh atau menyampaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi mempunyai 3 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, dan taqwa. Sedangkan Rasul mempunyai 4 sifat wajib, yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan taqwa. Yang keempat, Nabi tidak ada umatnya, sedangkan Rasul ada umatnya. Tugas-tugas Rasul, Nabi atau Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Mengajak kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Yang kedua, mengabarkan adanya surga dan neraka. Ketiga, keempat, kaumnya agar beramal soleh. Yang kelima, mengajarkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Jumlah Nabi dan Rasul sebenarnya sangat banyak, dan hanya Allah lah yang mengetahui secara pasti jumlah mereka. Akan tetapi yang wajib kita ketahui ada 25. Yuk kita sebutkan bersama-sama ya. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak bisa menyanyikannya dengan nada yang lain agar lebih mudah menghafalnya. Sebagai orang Islam, kita berkeyakinan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam adalah penutup semua nabi dan rasul. Artinya, tidak ada lagi nabi atau rasul yang diutus setelah beliau. Jika ada orang yang mengaku nabi atau rasul, maka orang tersebut adalah pembohong atau nabi palsu.
dan kita dilarang untuk mempercayainya. Anak-anak hebat, demikianlah penjelasan materi tentang iman kepada Rasulullah. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Oke. Dari video tadi apa yang bisa didapat? Yang bisa kita dapat, yang Bu Irma jelaskan tadi, yaitu perbedaan Nabi dan Rasul. Setelah itu apa? Nabi belum tentu Rasul, tapi kalau Rasul itu sudah pasti Nabi. Nabi tidak ada umatnya, sedangkan Rasul ada umatnya. Paham dari sana? Selanjutnya, ini adalah contoh Rasul yang diutus oleh Allah. Ini hanya contoh ya, yaitu ada 5 contoh. Yang pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang ketiga Nabi Musa alaihi salam. Yang keempat Nabi Isa alaihi salam. Dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Ini hanya contoh 5 Rasul Allah. Sekarang ada yang hafal 25 Nabi? Hafal? Cahaya hafal? Oke, ayo Mbak Cahaya maju ke depan. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari kita ulang sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Bu Irma pengen dengar semuanya menyanyikan lagu 25 Nabi. Bisa? Oke, hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Nama Nabi dan Rasul ada 25. Ayo mari Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yahya, Isa, Muhammad al-Mustafa. Sudah sangat jelas sekali, Muhammad akhirul anbiya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Jika ada manusia lain yang bilang saya adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad, maka orang tersebut adalah nabi palsu. Karena Nabi Muhammad adalah nabi yang paling terakhir. Jadi jangan pernah percaya kalau ada orang bilang saya adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Selanjutnya yaitu refleksi. Jadi beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah bagian dari rukun iman yang tidak dapat dipisahkan dalam agama Islam. Dengan beriman kepada Rasul, kita percaya bahwa Allah mengutus para Rasulnya untuk membimbing umat manusia menuju jalan yang benar. Paham sampai sini? Selanjutnya yaitu LKPD. Bu Irma akan membagi 3 kelompok ya. Kelompoknya Mbak Cahaya ini kelompok A, kelompoknya Mas Azril ini kelompok B, dan kelompoknya Mas Anam ini kelompok C. Ya, kelompok berapa Mbak Cahaya? Kelompok A. Mas Azril? Mas Anam? Nanti Bu Irma akan membagikan soal. Ini dikerjakan per kelompok. Jadi harus mengerjakan semuanya ya, bukan hanya satu orang. Namanya berkelompok harus bekerja sama. Nanti setelah selesai dikerjakan, satu persatu dari kelompok perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Paham? Oke, Bu Irma bagikan ya.
Sekarang bisa dikerjakan semuanya. Harus bisa. Oke anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Ini mau Bu Guru pilih apa mau ngacungkan tangan dulu? Pilih aja ya. Oke, kalian maju salah satu dari kelompoknya saja. Ya, paham? Salah satu kelompok. Ya, siapa yang dipilih itu yang maju ke depan. Paham? Oke, sekarang dari kelompok B dulu bisa maju ke depan. Untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Buatlah daftar nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Berikut 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 1. Nabi Adam. 2. Nabi Idris. 3. Nabi Nuh. 4. Nabi Hud. 5. Nabi Soleh. 6. Nabi Ibrahim. 7. Nabi Ismail. 8. Nabi Isa. 9. Nabi Lut. 10. Nabi Yakub. 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Syu'aib, 13 Nabi Ayub, 14 Nabi Zulkifli, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Harun, 17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, 19 Nabi Ilyas, 20 Nabi Ilyasa, 21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Pilih satu nama Rasul dan cari informasi kehidupan dan tantangan yang dihadapi. Nabi Ibrahim, ayah dan lingkungannya termasuk orang yang kafir, sempat dibakar hidup-hidup dan mendapat ujian harus meninggalkan istri dan anak di suatu tempat yang masih tidak berpenghuni. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini hasil dari kelompok B ya. Yang pertama tadi, buatlah daftar nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Itu ada 25 Nabi atau Rasul. Yang kedua, pilih satu nama Rasul dan cari informasi kehidupan dan tantangan yang dihadapinya. Kelompok B memilih Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayah dan lingkungannya termasuk orang-orang yang kafir, sempat dibakar hidup-hidup dan mendapat ujian harus meninggalkan istri dan anak di suatu tempat yang masih tidak berpenghuni. Sekarang itu dinamakan kota Mekah. Oke, sangat bagus sekali ya. Tepuk tangan semuanya untuk kelompok B. Selanjutnya kelompok A. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nomor 1. Buatlah daftar nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Berikut 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 1. Nabi Adam. 2. Nabi Idris. 3. Nabi Nuh. 4. Nabi Hud. 5. Nabi Saleh. 6. Nabi Ibrahim. 7. Nabi Ismail. 8. Nabi Ishak. 9. Nabi Lut. 10. Nabi Yakub. 11. Nabi Yusuf. 12. Nabi Syu'aib. 13. Nabi Ayub. 14. Nabi Zulkifli. 15. Nabi Musa. 16. Nabi Harun. 17. Nabi Daud. 18. Nabi Sulaiman. 19. Nabi Ilyas. 20. Nabi Ilyasa.
21 Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 23 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Pilih satu nama Rasul dan cari informasi kehidupan dan tantangan yang dihadapinya. Nabi Muhammad diejek ketika berdakwah, dilempar kotoran hewan, dilempar batu ketika hijrah ke Taif, dan mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy ketika Nabi hijrah ke Madinah. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil kerja kelompok A. Yang pertama, buatlah daftar nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Itu sudah betul, 25 Nabi. Dan yang kedua, tugas yang kedua yaitu pilih satu nama Rasul dan cari informasi kehidupan dan tantangan yang dihadapinya. Kelompok A memilih Nabi Muhammad, yaitu beliau diejek ketika berdakwah, dilempar kotoran hewan, dilempar batu ketika hijrah ke Taif, dan mau dibunuh oleh kaum kafir Quraisy ketika Nabi hijrah ke Madinah. Kita kasih aplaus dulu dong untuk Mbak Cahaya. Oke, selanjutnya kelompok C bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Buatlah daftar nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Berikut 25 nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. 1. Nabi Adam, 2. Nabi Idris, 3. Nabi Nuh, 4. Nabi Hud, 5. Nabi Soleh, 6. Nabi Ibrahim, 7. Nabi Ismail, 8. Nabi Ishak, 9. Nabi Lut, 10. Nabi Yakub, 11. Nabi Yusuf, 12. Nabi Syuaib, 13. Nabi Ayub, 14. Nabi Zulkifli, 15. Nabi Musa, 16. Nabi Harun, 17. Nabi Daud, 18. Nabi Sulaiman, 19. Nabi Ilyas, 20. Nabi Ilyasa, 21. Nabi Yunus, 22. Nabi Zakaria, 23. Nabi Yahya, 24. Nabi Isa, 25. Nabi Muhammad SAW. 2. Pilih satu nama Rasul dan cari informasi kehidupan dan tantangan yang dihadapinya. Nabi Nuh berdakwah selama ratusan tahun, akan tetapi pengikut hanya sedikit. Istri dan salah satu anak Nabi termasuk salah satu orang yang kafir, sehingga Allah tenggelamkan dalaran banjir, dan Nabi Nuh selalu diejek ketika membuat perahu. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil kerja kelompok ya, kerja kelompoknya dari kelompok C. Ini yang pertama juga sama, soalnya buatlah daftar nama-nama Rasul yang ada dalam Al-Quran. Ada 25 Rasul. Dan yang kedua, kelompok C memilih Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh ini selama hidupnya berdakwah selama ratusan tahun, akan tetapi pengikutnya hanya sedikit. Istri dan salah satu anak Nabi termasuk salah satu orang yang kafir, sehingga Allah tenggelamkan dalam banjir, dan Nabi Nuh selalu diejek ketika membuat perahu. Itu presentasi dari ketiga kelompok ini. Ayo kita kasih aplaus dulu ya untuk kelompok C. Anak-anakku, agar kita lebih semangat lagi, ayo kita ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, aha ah, ma, aha aha, ngat, aha aha, semangat, tepuk mantul, mantul mantul, mantul mantul,
Mantul. Lebih semangat lagi kan? Pesan dari Bu Irma, kalian harus terus semangat belajar. Kejarlah terus cita-cita kalian ya. Pilihlah cita-cita yang sangat tinggi, setinggilah langit ya. Paham? Jangan lupa selalu belajar. Jangan pernah bosan untuk belajar agar suatu saat kalian menjadi orang yang sukses. Oke, kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Bu Irma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.